Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang Allah muliakan. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas segenap nikmat yang tengah kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syahad dan nikmat sempat yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semakin diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bukti nyata kita, tanda syukur kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita mengkaji ayat-ayatnya. Semoga syukur kita menjadi wasilah bertambahnya nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, sahabat-sahabat, hingga kita selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya, hingga kita berharap semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana perjalanan di akhirat kelak, karena kita adalah orang-orang yang beriman, mengimani negeri akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat kita meyakini. Bahkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Waladarul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat adalah negeri yang sebenarnya, negeri yang abadi, negeri yang hakiki, negeri yang tidak akan fana, tidak akan hancur. Karena itulah kita mengimani negeri akhirat, sehingga kita tidak terperdaya dengan kehidupan yang sementara, yakni alam dunia ini, alam fana, alam yang akan kita tinggalkan, alam di mana tempatnya ujian, cobaan,
Ya, sehingga di dunia ini manusia tidak akan hidup kekal dan tidak akan terus-menerus merasakan kebahagiaan, namun akan datang ya, berpasang-pasangan antara bahagia dan tidak bahagia, antara gembira dan tidak gembira, antara perkara-perkara yang menjadi sibuknya ya kita di dunia ini, sehingga banyak orang yang tertipu dan terperdaya, bahkan tidak sempat untuk mengingat negeri akhirat. Maka kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang mengimani ya bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas satu nama yang nama ini asing di telinga kita, namun ini akan terjadi dan akan kita alami ya, yaitu kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan kontoroti ya. Apa itu kontoroh? Itu adalah sebuah tempat setelah orang-orang yang beriman itu melewati sirat. Jadi setelah melewati sirat, kita akan disinggahkan di satu tempat yang namanya kontoroh. Kontoroh adalah setelah sirat dan sebelum surga. Setelah sirat, sebelum surga, itu ada tempat yang namanya kontoroh. Mungkin istilah kontoroh ini agak asing di telinga kita. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang beriman yang selamat ketika menyeberang ya sirat, jembatan antara surga dan neraka, itu akan berada di kontoroh ini. Kita semua berharap agar kita berada di sana kelak ya. Artinya kita pasti bersiap-siap akan masuk surga. Nah, kita semua berharap, tentu bukan hanya ya harapan yang jauh, namun harapan yang pasti ya kalau kita beriman dan beramal soleh. Nah, maka melalui kajian ini, insya Allah kita akan membahas kontoroh agar tidak terjadi di mana seorang yang beriman yang berharap akan melewatinya sebelum masuk surga, akan tetapi tidak mengetahui sama sekali apa itu tempat kontoroti. Yang pertama, ya, hadis mengenai kontoroh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khulusul mu'minuna minan nari fayuhbasuna ala kontoroti bainal jannati wan nari fayuqassu li ba'dihim min ba'din madzalim kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzubu wa nuqqu adina lahum fi dukhulil jannah fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya." Sabda Rasul, orang-orang beriman yang telah selamat dari sirat ya, telah melewati sirat, jembatan yang ada di atas punggung neraka, akan tertahan di tempat yang namanya kontoroh, sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kemudian kata Nabi, kelak ya akan ditegakkanlah kisos terhadap sebagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Nah, setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Jadi di tempat itu kita akan dikisos dulu sebelum masuk surga, dibersihan heula. Nah, sehingga
Kata Rasul, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini tentu ya kita akan mengetahui ya bagaimana di tempat itu akan dikisos dulu. Jadi diadili heula ya. Jadi sebelum masuk surga teh masih kena aya perhitungan kezoliman. Ya sebagaimana yang dialami oleh Kangjeng Nabi ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau di suatu peperangan ya. Kemudian pernah tidak sengaja ada salah seorang sahabat yang terpukul atau terpecutnya gedingnya, Ukasah namanya ya. Nah, Ukasah ini pernah kecepret, mun kepecutnya pernah kepecut, itu ketika di peperangan itu pun tanpa disengaja. Namun Rasulullah teringat ya peristiwa tersebut sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit ya, maka ya beliau ingat di suatu tempat kelak manusia akan saling manusia akan dikisos. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tahu betul daripada kisosnya terjadi nanti kan gitunya, lebih baik di dunia saja kan gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan bertanya, siapakah yang pada waktu peperangan di tempat anu lah katakannya yang pernah kategel gitunya, kepecut teu kahaja gitu kan. Maka sahabat tidak ada yang mengaku kecuali salah seorang sahabat yang namanya Ukasah itu mengaku, saya ya Rasulullah. Wah, para sahabat teh marelong. Ieu cenah jelema gitunya, cik atulah da teu kahaja atuh gitunya. Tapi teu bisa kitu. Cenah gitu. Oh, kalau begitu cenahnya pecutlah saya kata Nabi. Ah, baik ya Rasulullah. Kan gitu. Tapi ya Rasul, ketika aku terpecut, aku tidak pakai baju ya Rasulullah. Wah, bagi ngadatnya para sahabat teh bagi greget ya jelema gitunya. Gitu. Wah, sampai ya Rasulullah gantikeun ku abdi pan gitunya. Jangan engkau yang oh tidak bisa kata Nabi. Karena saya ingin dibereskan di dunia kisos ini. Wah, luar biasanya Rasul. Sampai kemudian Rasulullah membuka bajunya. Wah, kelihatan sebenarnya badannya yang bersih. Kemudian Ukasah mendekat dengan membawa pecut, juga terek dipecut. Pek kalah ka digabrungkeun gitu. Kalah diciuman ku Ukasah teh jasad Rasulullah. Maka para sahabat terharu nya di sana. Ai sugan teh cenah euy Ukasah erek tega. Sugan teh Ukasah rek teganya mecut gitu. Tapi ternyata Ukasah merangkulnya dan mencium tubuhnya. Ya Rasulullah cenah saya mah tujuan teh iraha deui cenah gitunya. Gitu lamun teu kieu mah akhirnya para sahabat paham. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya ingin dikisos lah. Ya, sebelum nanti terjadi di tempat yang namanya Qantoroh itu. Kemudian ada salah satu hadis lagi disebutkan dalam beberapa kitab akidah. Salah satunya adalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, barang siapa yang melewati sirat akan masuk surga. Jika mereka melewatinya, mereka akan berhenti di tempat yang namanya Qantoroh antara surga dan neraka. Maka mereka saling kisos satu sama lainnya. Jika mereka setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga.
Matan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Apa itu Qantoroh? Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimakumullah berkata, Qantoroh makna asalnya adalah sebuah tempat antara dua barikade, pembatasan, ya pembatas, atau antara dua laut, seperti tepian pantai antara dua laut. Bisa juga maksudnya bentuknya luas dan leluasa bagi mereka, atau makna yang sejenisnya. Maka jembatan atau Qantoroh ini yaitu tempat menyeberang yang luas bagi mereka. Maka mereka yang akan masuk surga berhenti di hisab. Berarti pangintennya pengadilan terakhir lah, tempat eta teh gitu. Kan di kisah heula cengringan. Pengadilan terakhir. Kemudian di dalam At-Ta'liqat Az-Zarqiyah, ya, kitab At-Ta'liqat Az-Zarqiyah juz kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, diperselisihkan mengenai Qantoroh tersebut. Ada yang berpendapat ia adalah penyempurna kelanjutan dari Sirat, yaitu ujungnya sebelum surga. Dan ada yang berpendapat bahwa ada dua jembatan, jembatan Sirat dan jembatan Qantoroh. Jadi aya nu berpendapat sebelum surga teh aya Sirat jeung aya Qantoroh. Salamat di Sirat aya deui di dinya. Jadinya di kisos heula kan itu. Ini pendapat Al-Qurtubi di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ulama berselisih mengenai Qantoroh. Apakah ia merupakan ujung dari jembatan Sirat yang berada di atas punggung Jahannam, atau jembatan yang berdiri sendiri? Nah, yang benar mengenai hal ini kita katakan wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui, tidak pasti perkaranya, akan tetapi yang pasti manusia akan berhenti di sana. Nah, letak Qantoroh itu terletak di antara surga dan neraka, atau setelah Sirat dan sebelumnya. Karena Sirat memang berada di atas punggung neraka. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Muqattil berkata, jika mereka, yaitu orang-orang yang beriman, telah melewati jembatan di atas Jahannam, mereka akan ditahan berhenti di Qantoroh antara surga dan neraka. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Hafizullah berkata, Qantoroh adalah sebuah jembatan. Ada apa yang tinggi dari suatu bangunan. Qantoroh ini ada yang mengatakan ujung dari Sirat dan sebelum surga, dan ada juga mengatakan jembatan lain yang khusus bagi kaum yang beriman. Ya, itu di dalam pendapat-pendapat para ahli hadis ya. Nah, apa saja yang akan terjadi itu di tempat Qantoroh itu? Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa di Qantoroh terjadi saling kisos. Yang kisos ini berbeda dengan kisos pertama yang terjadi di padang mahsyar kelak. Kisos di padang mahsyar itu lebih umum, terjadi pada orang yang beriman, ya, maupun orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang kafir. Caranya adalah dengan menyerahkan pahala kepada yang dizolimi, dan jika pahalanya sudah habis, maka dosa yang dizolimi diserahkan kepada yang menzolimi. Sedangkan kisos kedua di Qantoroh terjadi, itu terjadi sesama orang yang beriman untuk menyucikan hati mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-A'raf, kita buka ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Surat 7 ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami sesungguhnya. Rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Nah, ini diproses dulu di Al-Qantarah, tempat di mana sebelum kita masuk surga. Nah, kisos di sini berbeda dengan ya kisos tadi ya yang ada di dunia. Kisos di sini berbeda dengan kisos pertama yang terjadi di padang Masyhad. Karena kisos ini lebih khusus untuk menghilangkan rasa dendam. Jadi menghilangkan rasa dendam, dengki dan kebencian pada hati-hati manusia. Maka ini semacam pembersihan dan penyucian. Karena apa yang ada di hati tidak bisa hilang dengan semata-mata mengkisos misalnya. Terkadang kita masih jengkel walaupun barang yang dirusak sudah diganti. Jadi gremet masalah hati mah aya masih kena nyungkelit. Kan gitu. Eta itunya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, surga tidak akan dimasuki oleh orang yang jelek ataupun orang yang terdapat padanya kejelekan. Maka barang siapa yang telah suci di dunia dan bertemu Allah dalam keadaan suci dari kotoran najis, dia akan masuk ke dalamnya tanpa penghalang. Itu yang disebutkan man atallaha biqalbin salim illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Berarti hatena geus bersih, terus disucikan. Kemudian, dan barang siapa yang belum suci di dunia, jika kenajisannya itu pada asal orangnya seperti orang kafir, maka tidak akan masuk surga sama sekali. Najis.
hampura. Namun jika najisnya itu adalah najis yang datang, yakni bukan pada asal orangnya, maka ia akan masuk surga setelah dibersihkan, disucikan dari najis itu di neraka, kemudian keluar daripadanya. Sampai-sampai orang yang beriman jika telah melewati jalan di atas jahanam, yaitu sirat, mereka akan ditahan di qantoroh, jembatan antara jannah dan neraka, hingga mereka dibersihkan dan disucikan dari sisa-sisa kotoran yang menjadikan tertahannya dari surga dan tidak menyampaikannya ke dalam neraka. Jika telah bersih dan suci, barulah diizinkan masuk ke dalam surga. Itu dalam kitab Lughatul Lahfan, Maktabah Ma'arif Riyad Syamilah. Jadi dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka itu setelah dibereskan heula di kontoroh teh, tempat di mana ya tempat itu yang akan menjadi akhir daripada persidangan. Geus bersihkeun kabeh dirinya tah, sehingga wa naza'na, kami cabut min ghillin, dari segala macam dendam ya dalam hati dada mereka. Kemudian satu lagi ayatnya surat 15:47. Surat Al-Hijr surat 15 ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Ini proses ternyata. Yang namanya hati itu bisa begitu saja bersih. Nyungkelit hati teh aya keneh wae. Ya pasti ya di antara pastilah sama-sama merasakan di dalam kehidupan sehari-hari, pastilahnya ayahnya kabayanglah kurang ayeuna teh bahkan beungeut nage cenanya cek bahasa kasar mah dodonges nage kabayang gitu. Dodonges pakai bakat tingku kesel eta hate kan dendam ya. Pasti kabayang lah si eta geus gitu. Ingat main. Gitu aja. Nah, jadi ternyata ya dengan ilmu kita diberikan pemahaman bahwa ghilan, dendam ya itu tidak akan hilang kecuali nanti akan oleh Allah cabut nanti. Itu pun setelah dikisos. Itu di tempat eta teh kontoroh. Tempat terakhir sebelum kita masuk surga. Nah, tadi ya bermacam fatwa dari para ulama dan syekh-syekh ya yang menukil kitab. Jadi kalau di mahsyar mah istilah nama eta mah umum. Jadi aya anu zolim, aya anu kafir di dinya tah di mahsyar gitu. Hari di dieu mah khusus di al-qantarah mah khusus
antara orang yang beriman. Calon-calon surga gitu. Calon-calon surga tapi masih kena aya kakeuh. Contoh ya urang ya. Di masjid pan ahli ibadah ya kabeh. Tapi aya we hate teh. Nu keuheuh teh. Itu ya kabayang. Terus teh. Sehingga sampai di dalam surat berapa? Al-Hasyr 59 ayat 10. Ya, sampai ya ada kedengkian di antara orang-orang yang beriman nih masalahnya gitu kan. Ari dengki ka jelema kafir mah geus punggul lah. Ieu mah di antara urang nu jelema nu orang yang beriman aya rasa. Gitu. Heeh, gitu tah. Surat 10. Ya, kita setelah Isya saja kita baca. Ya. Ini terdapat kesempatan yang paling banyak bagi seorang yang beriman untuk melakukan berbagai perbuatan yang membentuk sifat-sifat takwa dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abi Laila berkata, manusia terbagi kepada beberapa tingkatan, yaitu tingkatan muhajirin, tingkatan ansor, dan tingkatan generasi sesudahnya yang selalu mengikuti jejak muhajirin dan ansor. Oleh karena itu, hendaknya kita berupaya agar dapat masuk ke dalam salah satu dari tingkatan-tingkatan tersebut, dari tiga tingkatan tersebut. Kemudian disebutkan lanjutan doa orang-orang yang beriman, yaitu yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau timbulkan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rasa dengki dan dendam adalah sumber segala kejahatan dan maksiat yang mendorong orang berbuat kebinasaan, yang mendorong orang berbuat kezoliman dan menumpahkan darah di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 9 ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Maka pada akhir ayat ini, ya, surat 59 ayat 10 tadi, disebutkan bahwa orang-orang yang tersebut dalam ayat 10 ini mengatakan bahwa Allah Maha Penyayang kepada para hamba-hambanya dan banyak melimpahkan rahmatnya. Oleh karena itu, mereka mohon agar Dia memperkenankan doa-doa mereka, sehingga salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar seorang laki-laki bertemu dengan sebagian orang muhajirin. Maka dibacakan ayat lil fuqara'i al muhajirin, bagi orang-orang yang fakir golongan orang-orang muhajirin. Kemudian salah seorang berkata kepadanya, mereka itu orang-orang muhajirin, apakah kamu termasuk sebagian dari mereka? Orang itu menjawab, tidak. Kemudian dibacakan pula kepadanya, walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Kemudian salah seorang berkata kepadanya, mereka itu golongan Ansor, apakah engkau dari golongan mereka? Ia menjawab, tidak pula. Kemudian dibacakan, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang kemudian. Seseorang juga bertanya kepadanya, apakah engkau dari golongan mereka? Ia menjawab, aku mengharapkan demikian. Kemudian ia berkata, bukankah sebagian mereka mencela sebagian yang lain? Ayat ini menunjukkan bahwa antara orang-orang yang beriman itu tidak boleh mencela sesama mereka. Makanya ada doa ini, maksudnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami itu. Jangan biarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Berarti ya ini kalau kita pahami kenapa
dalam ayat ini diabadikan doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Berarti ya matak aya doa ieu ge panginten nya di antara orang-orang yang beriman teh suka timbul ada dalam kedengkian teh. Makanya kenapa tadi dibahas ya di awal pembahasan bahwa mungqotoroh ya, tempat di mana manusia dibersihkan, dikisos dari kezaliman dan dari apapun lah dibersihkan lah di dinya mah gitu. Maka korelasi atau kaitannya dengan ayat ini bahwa orang-orang yang beriman ya di antara orang yang beriman bae sok aya tah ghilan, kedengkian. Karena setan senantiasa menjadikan di antara orang yang beriman pun ada saling gesek gitu ya. Gitu. Sehingga ada doa ini ya. Maka diharapkan dari dulu pun ya timbul peperangan itu timbul dari kedengkian. Ya, bahkan sampai saat ini banyak di antara pengurus-pengurus masjid pun di para ustadz asatiz pun sama. Aya we gitunya. Timbul gitu. Kedengkian. Bahkan dalam ayat disebutkan bagyam bainahum. Karena dengki di antara mereka. Bagyam bainahum. Gitu, kedengkian di antara mereka. Manusiawi. Tapi ketika kita diberitahu oleh Allah gitu ya dalam ayat ini berarti berusaha ya untuk bagaimana saling memaafkan kan gitu ya. Makanya kan kenapa orang takwa itu cirinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Kan itu sesama orang yang beriman sebenarnya. Ya, karena ari jeung jelema kafir mah geus lain dihampura deui kan gitu ya. Ya, ari sareng orang kafir mah bukan diampuni. Itu ari sesama orang yang maksudnya teh gitu. Tahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Tapi lamun jeung nu kafir mah nya meureunnan kitu nya. Ya, kalau memang ada penistaan nya entong di lemah lembutkeun gitu ya. Lawan we sakirana wantun mah gitu nya. Sikat we gitu. Karena orang kafir yang beda makom lah, beda tempat. Nah, jadi sekali lagi tempat mungqantoroh tadi yang disebutkan oleh Rasul itu adalah suatu tempat di mana seseorang sebelum masuk ke surga teh diberesan heula lah didinya geus bersih we. Ya, sehingga illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah itu hatinya sudah selamat, geus bersih. Sebab di tempat eta geus saling bersihkeun. Kebayangkan sesama orang yang beriman kan terjadi perang Jamal, Pak. Perang Jamal, perang Siffin, pengikut Siti Aisyah dan pengikut Sayyidina Ali. Perang gitu teh. Jadi pengikut Minantu jeung pengikut Mitoha. Bayangkan. Itu terjadi itu perang. Nah, itu kan mungkin di sanalah ya Allah Subhanahu wa taala akan mengadili di sana dulu gitu kan. Aya naon heula itu kunaon itu terjadi kieu gitu. Di antara orang yang beriman teh gitu. Geus puguh ari jeung jelema-jelema kafir mah eta mah da urusanana itu nya urusanana jihad. Ari jeung sesama ikhwan gitu kan. Nah, ini berarti adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ya diajarkan sebuah doa dan diabadikan dalam Quran. Itu pun doa para sahabat kan gitu nya. Yang telah lebih dahulu beriman, ya Allah, Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kenapa diajarkan sebuah doa ini? Ya, untuk mengantisipasi, karena terdapat redaksi wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan kau jadikan, la taj'al wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di dalam hati kami ghilan, kedengkian, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Namun tentu tadi disebutkan dalam dua surat ya. Dalam dua surat, yang pertama dari surat 743 dan yang kedua surat 15 ayat berat tadi teh. Geus hobarnya poho memeh gubar ya. Itunya 74 ya. 1574 47 74 47 dibalikannya. Itu surat 1547 itu merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di surga kelak itu sudah tidak ada lagi kedengkian. Geus dicabut teh, geus dibersihan hatena, geus moal teuli deui gitulah. Minangkana mah kitu nya. Geus di surga moal teuli, moal nepikeun ka ini hayang panggih teh jeung jelema eta. Geus panggihkeun heula tah di kontoroh di tempat sebelum masuk surga teh geus didinya tah geus bersihan heula. Mungkin saja nanti dipanggihkeun heula tah jelema nu pikeun kaheuleuh teh gitu. Dihadapkeun heula ka urang. Ieu nu baheula pikeun kaheuleuh teh sok didinya tarik kisos, bersihan heula hatena. Wah, luar biasanya. Sebelum masuk surga. Itu masalah nama kan ya eta sagulung sagalang jeung urang kan gitu ya. Itu beda lagi dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu nanti di akhirat kelak dia akan mencari cahaya, sementara kita sudah bercahaya. Bayangkan, nutur-nutur, tungguan cenah. Kan dulu kami pun bersama engkau. Nya cenah. Tapi maneh mah cenah kalah karek. Naon teh hayangna ya, orang-orang munafik mah hayangna urang teh kalah kaancur. Dia surat Al-Hadid 12 57 12 13 dibaca artinya saja cobi. Berapa? Ya, teras mangga pada hari. Teraskeun Bu. AA. Tiga belasnya pada hari ketika cahayamu. Ding-ding. Ya. 14-nya orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang yang mukmin yang beriman, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Orang yang beriman menjawab, benar babarengan, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Tak gitu. Jadi ada orang munafik mah justru engke di akhirat teh memberi jalma nu iman. Tungguan cenah supaya kuringnya menang cahaya. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan orang-orang munafik itu cahaya nanti jika iya cenah aya cahaya nanti dina tungtung ieu na tingtung kuku ya jika kicak-kicak merenya. Leutik aya cenah. Eta gogorowokan tungguan cenah itu.
tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Berarti kan ke poek bernya di akhiratnya poek tah. Dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang menjadi pintu. Di sebelah dalamnya milik orang yang beriman ada rahmat, dan di sebelah luarnya itu ada siksa bagi orang yang kafir. Jadi dipisahkan. Hampura. Ya dinding. Hampura. Suatu tempat, sekali lagi, suatu tempat yang namanya qantoroh. Tempat di mana sebelum orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, dan di tempat itu dikisos dulu. Mudah-mudahan ya kita pun ya termasuk orang-orang yang diselamatkan dari Sirat, yang kemudian kita tiba di tempat itu, yang kemudian kita akan ya dihisab, dikisos, bukan kisab lagi, tapi dikisos, gitunya. Alhamdulillah demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.